Hai pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Lula Kamal kembali ke hadapan Anda dalam dialog gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pagi ini yang kita bahas adalah pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di masa pandemi ya. Penyakit tidak menularnya akan kita bahas lebih jauh dengan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama yang dekat dengan saya ini adalah Dr. Eka Ginanjar, SPPD, KKV, Finasim, FACP, Vica, Mars, banyak banget di sekolahnya ya dok ya. Dan di ujung sana ada Dr. Cut Putri Aryani, Direktur Pencegahan dan Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seperti biasa juga sebelum kita mulai dialog kita akan sama-sama buka masker kita. Silahkan dokter-dokter membersihkan tangan terlebih dahulu. Iya, sudah kelihatan nih pelan-pelan wajahnya. Saya akan ke Dokter Cut dulu pemirsa, karena Dokter Cut yang punya slide dan punya data mengenai penyakit tidak menular. Jadi sebelum pandemi ini kita cerita dulu, penyakit tidak menular itu seperti apa sih di Indonesia begitu ya dok ya? Silakan dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang penyakit tidak menular ini sering disebut dengan katastropik atau non-communicable disease. Penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke itu kelompok yang masuk di situ, kanker, penyakit paru kronik dan lain sebagainya. Nah, sebelum masa pandemi ini merupakan penyakit dengan penyebab kematian yang tertinggi. Kalau kita lihat jantung koroner di sana masih merupakan penyebab kematian yang tertinggi, diikuti kanker, diabetes dengan komplikasi, ada TB di sana, kemudian ada PPOK. Nah, kemudian juga ini adalah penyakit dengan pembiayaan kesehatan yang terbesar. Ini saya ngitung kasar aja udah 60% sendiri nih ceritanya nih. Betul. Dari jantung, kanker, DM, tuberkulosis sama PPOK. Kita belum cerita lagi yang lain yang barangkali juga ada tambahannya nih untuk penyakit tidak menular. Terus tapi di atas kan nggak ada tulisan stroke. Sementara di bawah pas pembiayaan ada stroke juga tuh dok. Ya betul. Jadi kalau dari penyebab kematian itu memang masih di kelompok kardiovaskuler. Jadi stroke itu bisa masuk di antaranya. Nah itu jadi pas banget nih kita ngomongin sama dokter Eka. Karena yang ngaduk-ngaduk nih kardiovaskuler nih dokter Eka nih udah penyakit dalam, terusnya konsultannya KV ya. Kardiovaskuler. Jadi ceritanya memang begitu ya dok ya? Iya, jadi betul sekali penyakit kardiovaskuler ini merupakan saat ini masalah sebelum pandemi pun ini masalah yang besar di Indonesia. Tadi masalah pembiayaan dan mungkin yang perlu dilihat lagi adalah ketika dia kena serangan jantung atau sakit jantung atau stroke, kita bayangkan potensi orang tersebut untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa meningkatkan ekonomi untuk keluarganya, untuk masyarakat itu akan tertahan. Jadi ada intangible cost yang tidak bisa kalau kita hitung itu jadi besar sekali. Betul. Sebetulnya. Jadi ini kan anggaran yang terlihat. Anggaran yang tidak terlihatnya banyak. Jadi maksudnya gini loh pemirsa, ini ada angka yang kita tunjukkan, ini angka untuk pembiayaan berobat. Betul. Belum cerita bahwa ada kesempatan yang hilang, opportunity loss-nya itu juga besar. Belum lagi ada tambahan keluarga harus merawat. Nah, itu juga jadi ada waktu yang hilang, begitu kesempatan lagi yang hilang. Betul. Silakan dokter Cut diteruskan lagi. Ya baik, jadi penyakit tidak menular ini memang sangat memprihatinkan karena kalau dulu anggapannya ini kan pada orang tua. Tapi sekarang mulai trennya naik pada usia 10 sampai 14 tahun. Ada slide-nya ya dok ya? Ada. Kita kasih lihat supaya pemirsa bisa membayangkan ini loh ceritanya ya. Betul, ini berdasarkan survei yang dilakukan Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Jadi kalau dilihat itu yang merah itu penyakit menular. Kemudian penyakit gizi, KIA. Nah yang biru itu adalah penyakit tidak menular. Nah kemudian yang hijau itu cedera. Jadi penyakit tidak menular itu mulai trennya naik di usia 10 sampai 14 tahun. Jadi dari 10 tahun itu kita sebetulnya berkutatnya sama yang penyakit tidak menular nih ceritanya. Apalagi masuk ke usia-usia produktif itu besar sekali ceritanya ya. Kalau yang menular di bawah, kita kalau bicara pandemi nih menular nih ceritanya nih. Mungkin nanti ada cerita yang lain kalau udah 2020 barangkali ya dok ya. Dan tentunya sekarang kita bisa lihat kalau berkurang itu karena memang usia juga ada hitungannya lah. Kita paling mungkin ke di 70-an lah ceritanya.
Tetap saja yang pegang peranan di sini yang penyakit tidak menular. Kita lanjut lagi ya barangkali ya, Dok ya. Saya Boleh. Jadi kalau lihat puncaknya itu ada di usia 50-an, 50 tahun. Itu kan ketika orang itu jadi lagi di puncak karirnya sebetulnya. Bayangkan apa yang bakal dihadapi gitu loh ketika suatu kepala keluarga yang memang mempunyai beban yang besar, baik perusahaan atau di keluarga, ternyata harus di tempat tidur. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan ini adalah penyakit yang sebenarnya nanti mungkin Dokter Cut akan bisa menampilkan faktor resikonya itu ada dari awal. Jadi itu bisa dicegah sebenarnya. Jadi faktor resikonya itu bisa dimodifikasi. Bisa kita nih yang merapihkan si faktor resiko tanpa harus lari-lari ke dokter dulu sebetulnya ya. Langsung Dok, kita mulai lagi. Jadi sebelum ke situ mungkin di slide yang tadi di mana usia muda ini lebih sudah mulai trennya naik. Kita kan sebentar lagi mau menghadapi bonus demografi. Betul. Nah, itu yang kita harapkan adalah pada saat itu ada usia-usia produktif yang tidak hanya cerdas secara akademis tapi juga sehat. Karena kesehatan itu modal awal untuk satu produktivitas. Nah, ini yang kita kayaknya mesti menjelaskan sedikit barangkali karena kan yang menonton kita nih pemirsanya dari mana-mana. Bonus demografi itu sendiri adalah keadaan satu negara gitu ya yang memang usia produktifnya itu jauh lebih banyak daripada usia yang tergantungnya. Tergantung maksudnya usia yang muda sekali atau usia yang sudah tidak bisa bekerja nih yang manula. Berarti sekarang kita masuk di bonus demografi, kita harusnya bahagia betul. Betul, karena itu kekuatan betul. Karena orang produktifnya itu akan jauh lebih banyak daripada orang dengan catatan sumber daya manusianya ini memang kualitasnya baik dan tidak sakit-sakitan dong pastinya. Sementara kita juga punya cerita dari umur 10 tahun penyakit tidak menularnya sudah meningkat nih di Indonesia. Kalau ini faktor resiko apa ceritanya nih Dokter? Ya betul, penyakit ini sangat mungkin untuk dicegah, sangat mungkin terkait dengan perubahan perilaku kita individu. Jadi faktor resiko yang harus dicegah untuk itu pertama pola makan. Pola makan tidak sehat dalam konteks penyakit tidak menular ini ketika seseorang mengkonsumsi gula, garam, lemak yang berlebihan. Nah, tentu saja nanti harus mengikuti kaidah gizi seimbang misalnya. Tapi yang prinsip ketika dia mengkonsumsi gula, garam, lemak berlebihan ini potensi. Kedua, kurang aktivitas fisik. Kurang gerak, malas gerak, sedentary life. Itu yang kedua. Ini ada cerita kurang makan sayur dan buah. Itu hitungannya dari 100% penduduk Indonesia begitu 93,5 kurang. Terus jadi, kemudian di 2018 malah naik nih Dok. Naik. Jadi perilaku kita itu tidak makin baik kalau dari hasil riset ini. Jadi memperlihatkan perilaku kita di era kita transisi, transisi teknologi sekarang, transisi epidemiologi, kemudian transisi dari perubahan bergesernya penyakit menular ke penyakit tidak menular ternyata tidak makin baik. Nah, mungkin momentum ini yang mengingatkan kita semua bahwa ketika imunitas tubuh kita turun, orang sudah mulai banyak peduli untuk melakukan aktivitas fisik. Bagaimana caranya daya tahan tubuh kita sendiri nih yang akan membantu kita berhubungan dengan pandemi juga. Walaupun aktivitas fisik jadi repot nih kalau di rumah saja. Nanti kita bahas yang itu ya pemirsa ya. Itu kita bahas yang jelas dulu. Ini ada cerita merokok. Coba Dokter Eka diceritakan ini merokok pada remaja juga tinggi ternyata. Iya, jadi memang ini masalah yang betul tadi selain tadi pola makan, kurang aktivitas, merokok ini menjadi masalah di kita. Merokok kita ini bergeser ke semakin muda ya, Dokter Cut ya, semakin muda dan tidak dulu kan laki-laki aja yang banyak merokok, tapi ini sekarang perempuan. Dan saya lebih banyak melihat perempuan yang merokok. Kita mendapat julukan negara dengan baby smoker countries. Berarti mana ada usia yang paling muda itu 2,5 tahun merokok. Kan ada pernah di ini memang anaknya merokok atau karena bapak ibunya merokok dia ikutan merokok karena memang menghirup asap? Lingkungannya pasti mulai dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Seharusnya anak-anak ini kan dia mendapat hak untuk hidup sehat, dicegah dari hal-hal tersebut. Dan ini adalah faktor resiko yang nanti menambahkan penyakit tidak menular dan nanti larinya ke Dokter Eka karena urusannya adalah kardiovaskuler. Nih ngomongin jantung kita nih. Jantung dan pembuluh darah begitu kan? Betul sekali. Dan ini sebenarnya bisa dicegah. Sekali lagi ini bisa dicegah. Cuman masalahnya lihat di slide ini 2013 sama 2018 angkanya tuh relatif sama. Bahkan cenderung meningkat. Nyatanya tidak aneh. Tadi keluaran grafik sebelumnya yang disampaikan itu bergeser ke lebih muda.
posisi penyakit-penyakit kardiovaskuler, stroke, yang penyakit-penyakit tidak menular ini. Karena apa? Ya perilakunya nggak berubah gitu, bahkan lebih Cuma lebih jadi buruk. masalah cuma satu seperti ini barangkali pemirsa ya. Faktor resiko itu gini, kita melakukan sekarang bukan kemudian sekarang kelihatan. Investasi. Iya, jadi kita melakukan sekarang ini sesuatu yang jelek itu kita akan menuainya itu bisa 10 tahun, 15 tahun kemudian. Karena yang itu lebih ya. cepat. Jadi orang juga barangkali nggak langsung kerasa tercubit begitu sebetulnya. Betul. Nah itu yang memang sulit dan yang lebih spesial adalah merokok. Dia merokok nggak langsung mati, tapi dengan dia merokok setiap hari, dia tumpuk itu racun-racun dari rokok, ya baru akan menerima getahnya 15 tahun, 20 tahun kemudian. Banyak pasien saya sudah merokok, Bapak merokok? Iya, sudah berhenti dok. Kapan? Kemarin ketika nyeri dada, kemarin ketika stroke. Jadi berhentinya itu ketika sakit. Jadi kalau udah dicubit baru kemudian berhenti. Itu pun barangkali nggak berhenti juga. Begitu keluar dari rumah sakit, terusin lagi. Iya. Nah, pemirsa, kita akan lihat bagaimana kemudian penyakit tidak menular yang sebelumnya juga memang sudah jadi masalah kita sama-sama. Sekarang kita bandingkan di masa pandemi. Nah, disebut-sebut ada penyakit yang namanya komorbid. Ya, penyakit yang memang sudah dimiliki seseorang sebelum dia kena COVID-19 ya. Kita akan lihat sebetulnya Dr. Cut punya slide-nya juga ya dok ya. Nih silakan dok. Jadi ada beberapa negara yang kita ambil contoh ya. Satu yang di Italia. Italia itu juga hipertensi, diabetes. Pokoknya kelompok PTM itu menjadi rentan terinfeksi. Ini Italia dan sebelah kiri, yang Amerika sebelah kanan di New York ya. Amerika. Nah kemudian kita lihat di Indonesia sendiri bagaimana. Ada sedikit data dari PHEOC di Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya mungkin. Slide berikutnya boleh. Jadi sudah Indonesia nih yang kita kasih lihat sebetulnya. Dunia saja sudah begitu ya di beberapa negara. Nah Indonesia sendiri di slide berikutnya hampir sama. Jadi menunjukkan memang orang-orang kelompok penyakit tidak menular ini adalah orang yang rentan terinfeksi. Mungkin kenapanya itu Dr. Eka tuh yang ngerti kenapa nih mereka sangat terkait dengan imunitas tubuh. Karena pasti yang pertama orang dengan penyandang PTM kan kondisinya sudah tidak sama dengan orang normal. Tapi bukan berarti mereka tidak akan bisa terhindar. Sangat mungkin kan dok? Jadi maksudnya gini dok, orang dengan PTM ini yang kita sebutkan tadi kardiovaskular, hipertensi dan diabetes, ini apa sih memang mereka kenapa jadi kemudian ketemu COVID itu dia jadi betul-betul gitu orang yang kemudian kasus meninggalnya di sana. Apa yang bikin tubuhnya itu kurang di mananya? Ya, jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Dr. Cut bahwa ini kalau lihat aja datanya dulu ya. Di sini Indonesia aja kasusnya. Kasus positifnya hipertensi, diabetes, jantung, sama penyakit paru kronik. Penyakit paru kronik ini bisa karena penyakit infeksi memang, tapi kebanyakan juga karena merokok, PPOK ya. Nah, dan sakit ginjal. Di sini merupakan PTM semua yang menyebabkan baik dia tertular maupun meninggal. Jadi ada dua hal. Dia mudah tertular dan kalau tertular akan menjadi lebih berat dibandingkan orang yang punya yang tidak punya PTM. Jadi ada dua hal. Ketika dia ada orang yang kontak dengan dia, dia punya penyakit PTM, contoh hipertensi. Nah, hipertensi itu pembuluh darahnya juga sudah tidak baik, kaku, struktur jantungnya, struktur otot-ototnya. Karena hipertensi ini kemana-mana, nggak cuman kemudian tensinya tinggi saja begitu. Jadi daya tahan tubuhnya itu sudah rendah. Integritas itu apa? Kekuatan mukosa, lapisan lapisan tubuhnya itu sudah tidak terlalu bagus lagi. Jadi mudah tertular. Gitu. Jadi daya tahan tubuh itu bukan hanya imunitas, tetapi daya tahan tubuh secara non spesifik ya. Jadi kekuatan kita sama ya tadi imunitas yang memang bisa melawan virus itu. Dokter Eka, kita kan kalau beranggapan nih masyarakat awam beranggapan kan kalau yang punya asma itu pasti lebih berat dong kalau kena COVID. Ternyata di sini hipertensi itu lebih tinggi loh permasalahannya daripada asma. Betul. Cuman asma itu kalau yang sudah lama itu jatuhnya ke PPOK dan saluran napas. Baik. Enggak paling tinggi tapi tetap tinggi juga. Tinggi tapi tetap saja hipertensi nih pegang peranan. Betul. Jadi waktu pembuluh darah kita bermasalah ceritanya jadi lain. Betul. Gitu, jadi daya tahan tubuh kita itu memudahkan kita untuk tertular. Nah,
itu tertular. Nah, ketika kita tertular, daya tahan tubuh kita juga menyebabkan dia mudah menjadi kasusnya menjadi lebih berat. Makanya kasus positifnya tinggi, kasus meninggalnya juga tinggi. Nah, ini yang menarik. Coba lihat PPOK sama ginjal itu posisinya berubah. Ya PPOK tadinya di nomor 4, ya ginjal nomor 5. Lebih mudah kena, tapi bicara meninggal itu orang yang sakit ginjal lebih. Jadi ada dua cerita di sini sebetulnya. Orang-orang yang punya PTM ini ya, penyakit tidak menular ini, dia akan lebih mudah kena COVID-19. Kalau dia kena, dia akan lebih mudah fatal jadinya karena berat dengan sendirinya. Walaupun kalau urutan agak berubah sedikit lah. Ada yang berbeda sebetulnya dibandingkan dengan Italia dan New York. Ini saya sempat ngeliatin ya sebetulnya. Adalah mengenai obesitas. Kalau di sana obesitas masuk dalam 10. Sementara kalau di kita tidak masuk. Mungkin karena memang hitungan obesitasnya tidak sebanyak di sana atau bagaimana nih Dokter Cut? Ini kebetulan data yang ada. Nah, untuk data di kita memang kita belum mengumpulkan yang obesitas. Nah, kalau di Amerika tadi di slide yang terdahulu bahwa mungkin slide yang obesitas, bahwa obesitas ini tinggi kematiannya pada yang IMT-nya 29. Ini ada slide-nya selanjutnya barangkali ya. Kita lanjut lagi barang pemirsa. Kita mau memperlihatkan bagaimana obesitas itu dibandingkan dalam pandemi COVID-19 ini. Bagaimana nih Dok? Jadi obesitas itu kan manifestasi klinik dari beberapa penyakit PTM ini. Nah, ternyata dari data ini menunjukkan di Amerika itu IMT atau indeks massa tubuh seseorang dengan 29 itu tinggi. Nah, kemudian yang sekitar 26-27 itu ada di negara Prancis, Italia, Spain. Yang terendah pasti orang Jepang karena orang Jepang kan lebih slim ya. Betul. Nah, kita sebenarnya memakai indeks IMT 27. Indonesia. Maksudnya 27 itu dianggap tinggi. Standar Indonesia maksimal. Maksudnya. Oh, itu maksimal 27 kita anggap jadi obesitas. Obesitas di 27 ke atas obesitas. Di bawah itu ada yang namanya overweight, ada yang macam-macam ya. Ada istilahnya kalau umum gemuk, kurus gitu ya. Nah, kalau WHO dia pakai 25. Nah, jadi standar WHO itu IMT-nya 25. Jadi kalau di 25 itu Prancis sudah kena itu. Nah, kita belum mendata, bukan berarti Indonesia tidak ada, tapi kita belum mengumpulkan data untuk berapa sih obesitas yang di Indonesia pada saat COVID ini yang bicara kegemukan ini bisa jadi faktor resiko untuk penyakit-penyakit lain. Ada yang namanya sindroma metabolik apa tuh Dokter Eka? Ya, jadi sindrom metabolik itu gabungan ada antara adanya penyakit tadi hipertensi, diabetes ya, gangguan-gangguan metabolik yang biasanya dipicu oleh kegemukan. Bukan biasanya, sebagian besar dipicu oleh kegemukan. Jadi kita udah mesti hati-hati nih sebetulnya. Jadi tadi hipertensi, diabetes yang tadi di slide yang itu merupakan juga bisa disebabkan oleh sindrom metabolik ini yang salah satunya. Jadi manifestasinya ke sana nih penyakitnya. Betul. Jadi biasanya barengan tuh, dia obesitas juga, hipertensi juga, diabetes juga. Jadi satu faktor risiko aja berbahaya, apalagi dia borongan gitu loh. Ya ini yang menjadi harus diperhatikan semua orang menjadi aware tentang hal ini. Tentu jelang pertanyaan langsung gini. Terus kita harus bagaimana dong supaya kita nggak punya penyakit tidak menular dan kita nggak usah deket-deket sama COVID-19? Pasti pertanyaan jadi begitu. Slide berikutnya apa Dokter Cut? Slide berikutnya tentang merokok. Jadi ini dari penelitian yang dilakukan di Wuhan bahwa perokok itu lebih rentan beresiko 14 kali terinfeksi COVID-19 daripada yang tidak merokok. Ya, kemudian juga ada di penelitian yang lain menyebutkan bahwa perokok membutuhkan ventilator 2-3 kali dibandingkan orang normal dan ruang ICU. Nah, itu. Aduh, berhenti deh merokok ya. Jadi kalau merokok saja nih pemirsa, kalau merokok saja punya resiko 14 kali lebih mudah tertular COVID-19. Kalau sudah tertular, dia itu bisa kemudian hitungannya pakai ventilatornya juga bisa 3 kali begitu ya. Artinya kondisi jadi lebih berat. Jadi jauh lebih berat mau tidak mau. Saya tambahin lagi, merokok itu merupakan faktor risiko orang kena sakit jantung, kena stroke, kena hipertensi. Gitu. Jadi ya saling mendukung lah itu. Apa yang bagus dari rokok? Hampir kayaknya repot kita mau cari yang bagusnya sebetulnya. Malah kayaknya kalau bicara penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki rasanya berhubungan dengan merokok, memperberat sisi rokok ini ya. Baik, kalau gitu pertama kali yang harus dilakukan adalah
tidak merokok. Kalau sudah merokok, berhenti merokok. Ya, ini ada pesan penting. Pada masa pandemi kan pada di rumah semua. Orang yang merokok jangan merokok di rumah. Karena apa? Itu akan memaparkan pada orang-orang yang kita sayangi. Asap rokok, residu rokok itu akan sama potensinya dengan keluarga yang tidak merokok. Itu ternyata dari hasil survei Global Youth Tobacco Survey, paparan perokok pada anak itu banyak dapat dari rumah, sekitar hampir 50%, 40%, 50% terpapar di rumah. Nah ini sangat harus hati-hati. Balik lagi nanti generasi seperti apa yang akan kita dapat di bonus demografi kita nanti nggak ada hasil baiknya nih, karena yang generasinya juga kemudian tidak sehat. Balik lagi kalau bicara residu maksudnya pemirsa adalah sisa. Jadi kita merokok, nanti ada residu maksudnya sisa-sisa di pakaian kita, jadinya bukan cuma cuci tangan, bukan cuma cuci mulut barangkali, tapi waktu baju pun, pakaian, sepatu, semua yang kita pakai ini harus kita ganti sebelum dekat-dekat dengan anak-anak kita. Iya. Tambahannya apa lagi dok? Selanjutnya dok ini berhubungan dengan faktor resiko. Pada saat ini yang masih orang yang sehat, fokus Kementerian Kesehatan itu menyasar pada kelompok populasi sehat dan faktor berisiko. Agar segera lakukan semua upaya untuk mencegah faktor resiko ini, karena sangat mungkin dicegah penyakit ini. Tadi kita bicara faktor resiko, resikonya bisa dicegah, bisa dimodifikasi. Kita mulai ya Dokter Eka sama-sama. Jadi pemirsa sudah sampai di penghujung acara, tapi selalu pesannya harus benar. Bagaimana kemudian kita bisa menghindari penyakit tidak menular ini, terutama kardiovaskuler yang memang pegang peranan pertama tadi nih yang paling banyak. Jadi kita mulai dari mana? Beberapa tipsnya, Dokter Eka dan Dokter Cut tentu. Jadi mungkin saya mulai dari awal ya, bahwa penyakit tidak menular ini bisa dicegah dan kita sama-sama mencegah. Ada faktor risiko, dan faktor risiko itu yang memang harus kita kendalikan. Merokok stop, ya, obesitas dikurangi, ya, tidak obesitas, olahraga, aktivitas, makan dijamin dan lain sebagainya. Kita sama-sama ajak keluarga kita untuk menjaga untuk tidak terkena penyakit tidak menular ini dengan mencegah faktor risiko. Nah, ketika COVID pandemi ini yang punya komorbid faktor risiko dijaga deh, jangan hati-hati kita jangan sampai menularkan, karena ketika menular ke mereka itu lebih bisa mendapatkan penyakit yang lebih berat. Nah, yang paling penting adalah orang-orang yang punya penyakit tidak menular ini ya, yang diabetes, yang darah tinggi, yang sudah kena ya, stroke, penyakit jantung. Jangan lupa ini penyakit degeneratif, penyakit yang harus dikontrol. Ya, jangan lupa kontrol. Jadi jangan takut ke rumah sakit, jangan takut tidak berobat, atau ada nyeri dada, takut ke rumah sakit, biarin aja tiba-tiba serangan dan segala macam, gulanya nggak terkontrol. Nah ini yang harus perhatikan. Jangan takut dengan COVID-19, sebenarnya penyakit yang memang sudah dimiliki dari awal nggak terkontrol dengan baik. Begitu ya. Oke, Dokter Cut. Ya, jadi saya menambahkan yang disampaikan Dokter Eka, selain mencegah faktor risiko, jangan lupa screening, deteksi dini. Jadi untuk orang sehat yang merasa dirinya tidak punya keluhan, tapi tidak ada gejala apapun yang dirasakan, belum gitu. tentu tetap sehat. Lakukanlah screening minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Screeningnya apa nih dok? Itu ukur tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh, lingkar perut yang paling gampang. Kalau laki-laki nggak boleh lebih dari 90 cm karena itu obesitas. Perempuan jangan lebih dari 80 cm. Nah itu. Kemudian tadi melakukan deteksi dini itu, pengukuran itu bisa untuk yang faktor resiko, orang yang melakukan resiko sehari-hari yang tadi hidupnya dengan faktor resiko minimal 1 sampai 3 bulan sekali. Nah untuk yang sudah penyandang itu harus sering, minimal 1 kali sebulan. Dan pada masa pandemi untuk penyandang PTM mendapat fleksibilitas bahwa obat mereka diberikan untuk 2 bulan, yang biasanya 1 bulan, sehingga 2 bulan, sehingga mengurangi mobilisasi mereka keluar. Tapi bukan berarti kemudian nggak periksa lebih jauh, 2 bulan sekali harus kembali dong waktu kemudian obatnya habis. Dan yang penting minum obat secara teratur, karena dari survei kita menunjukkan orang PTM itu 50% tidak patuh minum obat. Baik. Jadi kalau kemudian obatnya diminum secara teratur,
umur terkontrol, gula darah, tensinya, semuanya baik, mestinya kita akan jaga juga daya tahan tubuhnya. Pemirsa, terima kasih banyak. Kalau dikesimpulan bahwa terhindar dari PTM ini kita harus melakukan pola hidup yang sehat. Dari istirahat cukup, olahraga yang teratur, pola makan yang baik, dan kurangi stres, kendalikan stres dengan baik. Terima kasih banyak buat Dokter Cut dengan Dokter Eka juga, terima kasih banyak. Pemirsa, seperti biasanya di adaptasi kebiasaan baru, tetap kita akan pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, dan terakhir tentunya daya tahan tubuh kita jaga dengan baik. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di dialog gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berikutnya. Salam. Silakan ya Dok, kita pakai lagi.